Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inti dari seluruh ajaran para rasul, dari rasul-rasul Allah, yaitu mengajarkan agar kita kembali kepada manusia sedia kala, manusia awal, manusia yang menjunjung tinggi keimanan, manusia yang hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan para rasul Allah ditugaskan ke muka bumi ini, ingin mengembalikan tauhid yang mulai terkikis ketika itu. Dari masa nabi ke masa nabi, dari masa rasul ke masa rasul, yang menelan periode ribuan tahun dari nabi-nabi itu tidak berhenti, melainkan tujuan utamanya supaya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kembali mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah. Itu tujuan pokoknya. Terakhir sekali dari rasul dan nabi yang diutus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang terdapat di dalam surat, yaitu terdapat dalam surat di dalam Al-Quran, yang artinya adalah tidaklah Muhammad itu aba ahadim min rijalikum, bapak salah seorang di antara kalian, walakin tetapi beliau itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa seluruh nabi ditutup, diakhiri dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi dan misinya sama, hanya membawa keimanan, membawa pembersihan setiap diri insan yang disebut dengan tazkiyatun nufus, agar seluruh umat Islam tidak lagi terikat dengan sesembahan-sesembahan lainnya yang dikenal dengan rubub atau rububiyah, sebagaimana biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang banyak melakukan kemusyrikan di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya meyakini Allah sebagai Rabb pencipta kita, tidak hanya meyakini Allah yang memberikan rizki, tidak hanya meyakini Allah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada manusia, tetapi di dalam kita beruluhiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengangkat Allah saja di dalam ibadah itu, tidak disertai yang lain-lainnya. Jika melihat dari perjalanan sejarah nabi-nabi yang tentu saja tujuannya mengikis kesyirikan-kesyirikan, mengembalikan kepada tauhid murni, dihadapkan ke berbagai macam kendala, yaitu perlawanan dan permusuhan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap para nabi itu, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tujuannya agar manusia bisa membedakan mana yang Allah, mana yang Rabb. Dalam pengertian mereka, Rabb itu juga mengenal Allah, tetapi tidak menyampaikan yang lain, tidak membedakan dengan yang lain. Itulah sebabnya ketika itu hamba-hamba Allah yang mengenal Allah di saat para nabi disebut musyrikin. Mereka bukan tidak mengenal Allah, mereka bukan tidak percaya Allah, mereka bukan tidak pernah menyebut Allah. Setiap kali mereka selalu menyebut labbaik Allahumma labbaik, tetapi mereka tidak mau menolak kesirikan-kesirikan yang ada di sisi-sisi mereka.
Kesyirikan yang seperti ini yang mendatangkan murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap seluruh umatnya yang kuantitas itu sama sekali tidak beribadah kepada Allah, melainkan membesarkan patung-patung yang nilainya sama dengan kehambaan mereka. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Demikian kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tidak dibedakan keadaannya menghadapi kaum musyrikin. Mulai sejak awal perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Eropa atau Turki, pintu gerbang Eropa ketika itu, yang diberjuangkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, seluruhnya mengajak umat manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menolak kemusyrikan dan kekafiran yang terjadi ketika itu. Sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Imran 144 yang bunyinya wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Nama Muhammad yang disematkan, Muhammad itu seorang rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, seorang rasul, seorang tuntunan, seorang yang harus menjadi ibrah, seorang yang harus menjadi pelajaran kepada kita, bukan yang lain-lainnya, bukan mitos, bukan kultus, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa petunjuk, yaitu petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ada kaitannya kalau Muhammad di zaman para sahabat, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan sebutan Muhammad di saat sekarang, jauh berbeda sekali. Di mana letak perbedaannya? Ini yang akan saya ungkap. Kalau di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi, di zaman sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang, benar-benar seorang teladan. Gerak-gerik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari oleh mereka. Gerakan-gerakan kakinya, gerakan tangannya, cara berpakaiannya, kemudian jihadnya, cara solatnya diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika itu. Mereka sedikit pun tidak ingin terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mencintai sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah, yang hakikatnya mereka bukan saja Nabi Muhammad menjadi pintu kecintaan mereka, tetapi Allah yang menjadi hakikat dari cinta mereka. Dibuktikan kecintaannya oleh para sahabat itu dengan mengikuti seluruh petunjuk. Berbeda dengan sekarang, bapak-bapak, yang seharusnya kita memiliki kualitas yang sama jika memang menginginkan kedudukan yang sama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memang menginginkan ridha Allah yang sama dengan para sahabatnya, semestinya sama pula keberadaan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencintai Rasulullah. Bukan hanya menabuh gendang, bapak-bapak, bukan hanya membaca syair, bukan hanya mendendangkan lewat berbagai nasyid,
tetapi ditunjukkan dengan perbuatan kita. Seharusnya seperti apa perbuatan Rasulullah yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Di saat itu pula kita mengikuti seluruh gambaran-gambaran Rasulullah yang ditulis oleh para ulama-ulama hadis. Baru sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah, dan itu artinya kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dendang belaka, tetapi bukti nyata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imran 31, jelas sekali di situ Al-Imran 31 menyebutkan bahwa orang yang sangat mencintai Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang benar-benar mengikuti langkah Rasulnya, yaitu hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak nabinya, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menggapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat perwujudan cinta kita di abad sekarang ini, apalagi kalau memperhatikan YouTube, kecintaan hamba-hamba Allah hanya dilukiskan lewat nasib, lewat lagu-lagu dan sebagainya. Bukan sebagaimana cinta yang pernah berkembang di zaman sahabat. Mereka untuk bisa masuk ke surga itu sampai berdarah-darah, sampai berkeringat, keringat bercucuran, sampai tangis air mata darah untuk mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka takut tidak diakui sebagai umat Muhammad, sehingga seluruh perilaku Nabi Muhammad diteladani oleh mereka. Inilah yang kemudian kelak membuahkan buah yang luar biasa. Tindakan-tindakan para sahabat begitu peka ketika melihat berbagai macam maksiat merajalela di mana-mana. Mereka tidak pernah tinggal diam. Mereka selalu merasa haus tanpa jihad. Mereka selalu merasa ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya selalu mengejar-ngejar Rasulullah, tidak lain karena ingin, yaitu keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda jauh dengan keberadaan kita sekarang ini. Islam di masa Rasulullah itu adalah Islam yang sangat luar biasa. Jika kita angkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, perpecahan umat yang terus-menerus akan terjadi di muka bumi ini, itu bagian dari kedekatan kita dengan hari akhir, zaman akhir. Sebagaimana lafadznya sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku, yaitu umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, mereka semuanya di neraka, yang 73 golongan itu. Illa wahida, melainkan satu saja. Jika memperhatikan hadis ini, artinya golongan-golongan yang ada di dunia ini ada harapan masuk surga, juga ada harapan tidak selamat. Jika kita tidak pandai mencermati golongan mana yang akan memudahkan kita ke surga, maka kita pun akan terlempar ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan dari umatnya itu yang akan masuk neraka jumlahnya berarti ada 72 golongan.
dan satu yang menjadi rebutan. Mereka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yaitu manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu yang Rasulullah. Pertama disebutkan makana ana alaihi yaum wa ashabi, mereka yang sama dengan aku di saat aku ini masih ada dan sama dengan sahabat-sahabatku. Dari sini Bapak kita bisa menilai, samakah kita dengan Rasulullah? Samakah kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam hal berakidah, dalam hal beribadah, dan dalam hal bermuamalah? Apakah sama kita? Tentunya jika tidak sama, harus punya keinginan sama dengan banyak belajar dari ulama-ulama yang benar-benar memahami sirah nabawi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sirah para sahabat, yaitu kehidupan para sahabat, sehingga kita mengenal dengan pasti mana kelompok yang selamat itu. Dengan demikian insya Allah berpijak kepada hadis yang pertama ini, maka kita akan mengetahui bahwa kelompok yang sama dengan Nabi Muhammad artinya sebuah kelompok yang pernah membasmi kemungkaran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu. Nahi mungkar yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kemusyrikan. Mereka yang bergelimang dan hidup dalam kemusyrikan oleh Rasulullah dibina, sehingga sebagian besar dari mereka kembali ke dalam Islam ketika itu. Itu yang pertama kita melihat cirinya, yaitu dari kalangan sahabat yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kuncinya untuk mengetahui samakah kita dengan umat Rasulullah masa lalu, itu perlu dilihat dari cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cara mereka berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cara pergaulan mereka di tengah-tengah masyarakat, bagaimana komunikasi mereka antar sesama muslim di dunia ini. Kalau semuanya itu sama, kita punya harapan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau tidak sama, maka kita berusaha untuk sama biar kita bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama disebut dengan yaitu jamaah, yang dikenal dengan istilah sekarang ini dengan sebutan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, dalam pengertian yang syar'i, yang benar-benar syar'i, bukan istilah menurut kita. Yang kedua yaitu yang disebut dengan istilah najiyah. Manhum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-firqatun najiyah. Mereka itu adalah kelompok yang selamat. Siapa kelompok yang selamat itu? Ternyata juga disebut oleh Rasulullah sawadul a'dham, mereka yang hidup sama persisnya dengan sebuah kehidupan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, sebuah generasi yang tidak pernah bisa melepaskan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya yang perlu menjadi keinginan besar kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merubah cara pandang kita di dalam beragama, bagaimana agar kita sama halnya, sama persisnya dengan cara beragama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin terlepas dari kelompok yang 72 yang masuk neraka itu, barangkali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadikan kita pada kelompok yang pertama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfir innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa yawma yawmin lil mukaththibin alladhina yukadzibuna bi yawmiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terakhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing benar-benar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا ربنا وتقبل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والمراقبة الأنبياء والنشر على الأعداء. يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر في الشفاء.